balik lagi di vikavika.id channel bersama aku Thea. Aku bakal jawab-jawabin pertanyaan yang udah masuk di Instastory minggu ini. Ya gitulah, you know the drill, langsung aja. Topiknya kali ini itu breakout and purging. Langsung aja ke pertanyaan pertama dari TLN Dezia. Gimana kita tahu kalau itu purging atau breakout? Jadi, gini, purging itu terjadi ketika pori-pori yang udah tersumbat dengan segala impurities dan debu dan kotoran, dosa-dosa itu bereaksi ketika dikenalkan oleh produk atau active ingredients yang bersifat desquamatif. Jadi apa sih desquamatif itu? Nah, desquamatif itu biasanya active ingredients yang fungsinya adalah mendorong skin cell turnover dan peeling dan exfoliating, diantaranya AHA, BHA, PHA, golongan retinoid, dan benzoyl peroxide. Nah, jerawat purging itu awalnya akan tumbuh selama 4-6 minggu di dalam kulit sebelum dia muncul ke permukaan. Nah, untuk proses purgingnya dia terjadi selama kurang lebih 6 hingga 8 minggu. Oke, lalu apa yang perlu dilakukan? Bisa dibilang purging itu merupakan skin mechanism yang dibantu oleh skincare atau ingredients itu tadi untuk mengeluarkan kotoran-kotoran itu ke luar kulit dengan proses skin cell turnover. So, let it be, it will heal. Jadi kayak biarin aja gitu. Nah, treatment yang bisa membantu, bukan menyembuhkan ya, membantu mempercepat purging itu, diantaranya kalian bisa kasih deep and intense hydration dan moisturization yang membantu kolagen supaya tersupport produksinya, yang akhirnya mempercepat proses wound healing, muncrat. Oke, selain itu kalian juga bisa pakai produk-produk yang memiliki efek soothing, calming, yang pokoknya meredakan, menurunkan inflamasi dan peradangan. Jadi intinya, purging is a good sign that your new product is working on your skin, seperti itu. Nah, sedangkan breakout itu merupakan reaksi iritasi yang aku bakal klasifikasikan penyebabnya itu ada 3. Jadi ada reaksi alergi, inflamasi yang memburuk, dan dermatitis kontak. Dermatitis kontak terjadi karena penggunaan bahan aktif yang berlebihan, serta penggunaan produk dengan ingredients yang banyak banget dan cenderung unnecessary gitu. Jadi kalian stay pakai produk yang minimalis saja ingredientsnya, serta penggunaan bahan aktif yang terlalu sering. Jadi kulit kita kayak kewalahan gitu. Iritasi yang disebabkan dermatitis kontak ini biasanya berupa benjolan-benjolan kecil kayak beruntus gitu, kemerahan, gatal, dan cenderung kering di daerah dagu dan mulut. Jadi sekitar sini sampai jawline. Breakout yang merupakan efek dari reaksi alergi dapat timbul karena penggunaan produk baru. Jadi misal kamu kulit kita itu menolak ingredients yang ada gitu. Tapi yang perlu diingat adalah kayak produk atau ingredients yang ternyata menimbulkan reaksi alergi itu nggak semata-mata dia jelek gitu. Mungkin emang not for you. Jadi kayak beda toleransi aja dengan kulit yang lain. Selain itu, jadi intinya dari iritasi atau purging, breakout, itu kalian harus tetap melakukan intense hydration untuk mendorong wound healing itu tadi. Selanjutnya dari Berry Cano. Purging itu sebenarnya bagus nggak sih, Kak? Udah, tadi aku jawab, purging itu bagus. It's a good sign. Berikutnya dari Nisa ALF. Apakah purging bisa disebut dengan detoksifikasi? Padahal detoksifikasi hanya terjadi di ginjal. Oke. Secara teknis, detoksifikasi tubuh atau proses pengeluaran racun cuman dilakukan oleh dua organ, yaitu ginjal dan hati. Nah, tapi emang sih kulit itu tetap punya peran. Dia sebagai mengeluarkan hasil ekskresi itu tadi menjadi keringat.
Tapi kalau misal kamu mikirnya konteks di dunia skincare gitu kan, mungkin ada yang mikir kalau kulit melakukan detoksifikasi itu artinya dia mengeluarkan produk dan racun, produk yang buruk atau kayak bermerkuri or something melalui kulit. No, it's not, karena sebenarnya setahu aku our skin does not have its own system to do detox gitu. Berikutnya dari Siska_Ayuning, bisa ya misal skincare A biasanya cocok, tapi sekarang malah jadi breakout. Oke, mungkin banyak dari kita yang wondering the same thing, kayak udah lama pakai ini tapi akhir-akhir ini kenapa kulitnya iritasi, beradang dan sebagainya. Itu berkaitan erat ya dengan peran skin barrier. Jadi skin barrier itu kayak tameng gitu di kulit kita, kayak skincare alami yang menjaga untuk biar yang di dalam nggak keluar dan sebaliknya yang di luar nggak ke dalam. Penggunaan ingredients tertentu secara terus-menerus, terutama bahan aktif, itu bisa jadi mengganggu kestabilan atau bahkan merusak skin barrier itu tadi, sehingga muncul breakout. Jadi aku bilangnya nih overdoing skincare ya. Overdoing skincare itu bisa damaging gitu, kayak menimbulkan sesuatu yang buruk ke kulit kita, dan itu berakumulasi seiring dengan waktu kalau kamu pakai terus-menerus, dan itu kayak bom waktu aja nunggu meledak, boom, breakout. Selain itu, pengaruh cuaca dan tingkat kelembapan atau udara itu juga berpengaruh. Aku juga udah bahas di video sebelumnya. Terus ada pertanyaan dari Woshiwo, Kak, kalau kita pakai skincare baru dan muncul jerawat padahal mau dapet, gimana bedain cocok atau enggak? Oke, so pasti pertama kita perlu tahu ya kulit kita itu gimana. Kalau lagi nggak stabil itu gimana, kalau lagi bertingkah itu gimana, kalau lagi cakep tuh gimana ya kan. Nah, untuk jerawat yang perlu dinotis adalah di mana area-area yang suka muncul jerawat gitu kan, apalagi hormonal acne. Tiap bulan kita para cewek-cewek itu, kalau aku pribadi, aku kalau lagi mau mens itu muncul jerawatnya di area hidung, di hairline sini sama di telinga. Nah, itu patternnya tiap perempuan kan beda-beda kan. Nah, kamu bisa notice dari situ. Terus kalau muncul breakout yang frekuensinya lebih banyak daripada biasanya dan di area yang nggak biasanya muncul ketika kamu mau mens, itu bisa jadi karena breakout yang disebabkan oleh iritasi atau ya iritasi karena nggak cocok produk itu tadi. Oke, langsung ke pertanyaan terakhir dari Disna_Deka. Perlu pakai sunscreen dan moisturizer apa tidak kalau sedang breakout? Iyalah, kayak harus wajib banget, fardu banget gitu. Tolong ya. Faktanya apapun masalah kulit kamu, baik itu jerawat, kering, mengelupas, dehidrasi, kayak deep moisturization dan good hydration itu kayak udah salah satu key untuk mencapai kulit yang sehat sentosa, alhamdulillah. Ya kan? Itulah pokoknya. Karena kenapa? Karena moisturizing yang baik dan hidrasi yang baik itu kayak mensupport kerja kolagen dan regenerasi kulit supaya kita skin barrier-nya juga kuat. Selain itu wound healing-nya juga bekerja lebih cepat, seperti itu. Terus masalah SPF ya, sunscreen ya, penggunaan sunscreen. Kalau kulit kita lagi terinflamasi, meradang, breakout, apalah itu kita jadi lebih sensitif gitu ke sinar matahari. Udah sinar matahari sendiri, UVA, UVB itu jelek, jahat banget ke kulit. Kalau kulit kita nggak lagi ngapa-ngapain, itu apalagi ketika kulit kalian kenapa-napa. Jadi jangan sampai meninggalkan dua itu tadi. Kalau nggak mau makin buruk. Oke, segitu dulu pertanyaan dari kalian yang udah aku jawabin. Aku mau langsung aja mengumumkan siapa yang memenangkan pertanyaan terkece dan bakal kita kirimin special gift, yaitu dari Nisa ALF yang tadi tanya detoksifikasi kulit dan ginjal. Kamu bikin aku mikir.
Enggak, deng. Nanti Nisa LF, tim kita bakal hubungin kamu untuk masalah per giveaway-annya. Tungguin aja. Lalu, aku mau ngomong buat topik Q&A minggu depan adalah hormonal skin condition. Jadi buat kalian yang merasa punya kendala kulit ketika lagi hamil, stres, mens, puber, hamil, stres, ya itulah urusan sama hormon, kalian bisa drop pertanyaannya di komen ya, komen video ini. Nanti aku pilihin kayak gitu. Jangan di DM Instagram ya. Oke, jangan lupa untuk follow kita di Instagram dan subscribe to our channel, dan boleh juga nyalain notification bell-nya supaya nggak ketinggalan video-video kedepannya. Terima kasih.